Apa itu SPSS? Dalam video ini, kita akan mengenal apa itu SPSS dan bagaimana cara menggunakan SPSS. SPSS adalah aplikasi untuk melakukan analisis statistik. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. SPSS berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistik secara tepat dan cepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mengoperasionalkan SPSS. 1. Mengunduh aplikasi SPSS versi 25. 2. Klik next untuk proses penginstalan. 3. Klik 2 kali Setup X untuk menginstal aplikasi SPSS versi 25. 4. Klik next untuk lanjut ke proses penginstalan. 5. Klik nama pemilik SPSS. 6. Pilih lokasi yang hendak digunakan untuk menyimpan file SPSS versi 25, lalu klik next. 7. Kemudian akan terjadi proses penginstalan. 8. Pilih OK untuk melanjutkan proses penginstalan. 9. Klik next untuk melanjutkan proses penginstalan. 10. SPSS versi 25 siap digunakan. Pilih variabel view pada pojok kiri bawah SPSS versi 25 ini. Lalu tulis nama-nama variabel yang hendak digunakan. Pada bagian pertama, kami menuliskan nama sebagai kolom variabel pertama, lalu pilih string pada kolom type. 14. Lalu untuk variabel kedua, kami menuliskan jenis kelamin pada kolom name. Selanjutnya, pada kolom type kami memilih numerik. 15. Klik none pada kolom values. Lalu akan keluar tampilan value labels seperti di atas. Tuliskan angka 1 pada baris value. Lalu beri label laki-laki dan klik add untuk menambahkan. Masih tetap di value labels, tambahkan angka 2 di baris value dan ketik perempuan di baris label. Lalu klik add untuk menambahkannya. Setelah itu klik OK. Kemudian akan keluar tampilan seperti di bawah. Pada variabel ketiga, ketik usia pada kolom name dan pilih numerik pada kolom type. 18. Pada kolom usia akan tampak seperti berikut. 19. Pada variabel ketiga, ketik umur pada kolom name dan pilih numerik pada kolom type. 20. Ketik pendidikan pada variabel keempat dan pada kolom type pilih numerik. 21. Seperti variabel kedua, yaitu pendidikan, klik kolom value dan ketik 1 hingga value 4 dengan ketentuan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. 22. Maka akan tampak seperti variabel kedua. Menambahkan variabel ke-6 dengan nama pekerjaan. Kemudian pada kolom type, pilih numerik. Maka akan tampak seperti variabel kedua. Lalu menambahkan variabel ke-7 dengan nama riwayat underscore penyakit. Kemudian pada kolom type, pilih numerik. Selanjutnya, klik none pada kolom value, lalu akan keluar tampilan value label seperti di bawah. Ketik angka 1 pada baris value, lalu beri label tidak ada. Lalu klik add untuk menambahkan. Kemudian tulis angka 2 pada baris value dan beri label add, lalu klik add dan klik OK. Tambahkan pengetahuan ke-1 pada variabel ke-8 pada kolom label.
lalu klik None pada kolom value. Lalu akan keluar tampilan value labels. Tuliskan angka 0 untuk baris value. Lalu beri label salah dan klik Add untuk menambahkan. Setelah itu, tuliskan angka 1 pada baris value dan beri label benar, lalu klik Add kemudian klik OK. Ulangi langkah nomor 27 dan 28 sampai variabel ke-17 dengan keterangan pengetahuan 10. Ketikkan variabel ke-18 dengan nama jumlah underscore pengetahuan pada kolom tabel. Lalu klik transform, lalu pilih compute variable untuk menghitung jumlah. Selanjutnya, klik pada data kolom tabel jumlah underscore pengetahuan, lalu klik transform, pilih komputer variabel. Kemudian tulis jumlah underscore pengetahuan pada target variabel. Masukkan numeric expression, selanjutnya klik tanda plus dan P1 sampai P10 dan klik OK. Maka akan tampak jumlah pengetahuan sebagai berikut. Ketikkan variabel ke-19 dengan nama kategori underscore pengetahuan pada kolom tabel. Selanjutnya, klik pada data kolom tabel kategori pengetahuan, lalu klik transform, pilih record into different variables. Kemudian, tulis jumlah underscore pengetahuan pada numeric variable. Masukkan kategori pengetahuan pada output variable. Lalu klik change. Setelah itu, klik Alt and New Values, ketik value 1 dengan range lowest 3, value 2 range 4-6, dan range highest 7. Setelah itu, klik Continue dan klik OK. Selanjutnya, ketikkan variabel ke-20 dengan nama S1 atau sikap ke-1 di kolom label. Pilih numerik pada kolom type dan none pada kolom value. Klik none pada kolom value, lalu akan keluar tampilan value label seperti di bawah. Ketik angka 0 pada baris value, lalu beri label tidak setuju. Lalu klik Add untuk menambahkan. Kemudian, tulis angka 1 pada baris value dan beri label ada. Lalu, klik Add dan klik OK. Ulangi langkah tadi sampai variabel ke-11 dengan keterangan S10. Ketikkan variabel ke-30 dengan nama jumlah sikap pada kolom tabel. Klik transform, lalu pilih compute variable untuk menghitung jumlah. Klik pada data kolom tabel jumlah sikap. Lalu klik transform, pilih compute variable. Kemudian tulis jumlah sikap pada target variable. Masukkan numeric expression. Selanjutnya klik tanda plus dari S1 sampai S10 dan klik OK. Maka akan nampak jumlah sikap sebagai berikut. Ketikkan variabel ke-31 dengan nama kategori sikap pada kolom tabel. Klik pada kolom tabel kategori sikap, lalu klik transform, pilih record into different variable. Kemudian, tulis jumlah pengetahuan pada numeric variable. Masukkan kata kategori sikap pada output variable. Lalu, klik change. Alt and new value ketika value 1 dengan rank lowest 3, value 2 rank 4-6, dan rank highest 7. Lalu klik continue dan klik OK. Maka akan nampak kategori sikap sebagai berikut. Klik data view pada pojok kiri bawah SPSS dan isikan data-data sesuai dengan kuesioner.
Analisis data. Klik menu analis dan pilih deskriptif statistik. Klik frekuensi, akan keluar tampilan seperti gambar di atas. Kemudian, pilih variabel jenis kelamin, usia, umur, pendidikan. Kategori pengetahuan dan kategori sikap. Klik card, centang card tipe yaitu barcode. Lalu, klik continue dan klik OK. Pilih card yang hendak digunakan. Saya memilih P-card, lalu klik continue, kemudian klik OK. Hasil barcode frekuensi pada output dokumen SPSS. Klik menu analis dan pilih deskriptif statistik. Klik deskriptif. Akan keluar tampilan seperti gambar di atas. Kemudian pilih variabel umur, jenis kelamin, jumlah pengetahuan, jumlah sikap, kategori pengetahuan dan kategori sikap. Tampilan layar setelah klik option. Pilih opsi-opsi yang hendak digunakan. Dalam hal ini saya mencoba menggunakan mean, sum, standard deviation, skewness, dan variable list. Lalu klik continue, kemudian klik OK, dan hasil akan keluar pada output dokumen. Hasil deskriptif pada output dokumen SPSS, klik menu analis dan pilih deskriptif statistik. Klik explore, dan keluar tampilan seperti gambar di atas. Kemudian, pilih umur untuk dimasukkan ke dalam kolom dependent list dan jenis kelamin untuk dimasukkan ke dalam kolom faktor list dan klik tanda panah. Setelah itu, klik plots yang berada di sebelah kiri dependent list. Klik menu analis dan pilih deskriptif statistik. Klik explore. Akan keluar tampilan seperti gambar di atas. Kemudian, pilih umur untuk dimasukkan ke dalam kolom dependent list dan jenis kelamin untuk dimasukkan ke dalam kolom faktor list. Dan klik tanda panah, setelah itu klik plots yang berada di sebelah kiri dependent list. Klik None pada kotak box plots, dan klik Normality Plots Speed Test. Lalu, klik Continue. Kemudian, akan muncul tampilan di bawah ini, dan klik OK. Hasil explore pada output dokumen SPSS. Pilih menu Analis, dan klik Deskriptif Statistik. Lalu, pilih Cross Tabs. Maka, akan muncul layar Cross Tabs. Selanjutnya, klik CK atau jenis kelamin dan masukkan pada kotak row. Klik usia dan masukkan pada kotak kolom. Kemudian, klik cells pada sisi kanan. Pilih Observed, Row, Column, Total, dan Round Cells Count. Lalu, klik Continue. Lalu, pilih Statistik di sisi sebelah kanan. Lalu, klik Chi-square dan klik Continue. Lalu, klik OK, dan hasil akan keluar di output dokumen.